What's up? Udah jam 1. Potongan rambut baru, bukan baru, maksudnya pendekin. Akhirnya setelah 4 bulan, setelah 4 bulan kayaknya terakhir gue gunting rambut kayak bulan Mei deh. Bulan Mei waktu anak gue lulusan. Akhirnya kemarin kerja kesempatan untuk akhirnya gunting rambut lagi. Enteng kepala gue jadinya, lebih enak. Oke. Apa ini ya hari ini ya? Gue cuma sebenarnya pengen bahas. Nah, oke, gue mau bahas ini. Kayak lucu, seru juga nih. Nah, kan banyak kan gini. Gue juga sebenarnya sama. Gue mungkin sama seperti di kebanyakan orang. Pada saat gue dengar dulu waktu gue pertama kali dengar kata-kata kayak misalnya MLM, multi level marketing, itu kayaknya, anti banget dah. Gue paling ampun dah, paling nggak mau dah. Padahal gue nggak tahu apa sebenarnya itu. Cuma udah males dulu kalau udah dengar namanya MLM. Karena apa? Ya mungkin karena takut dipaksa. Kayaknya gue pernah ngebahas ini di video-video gue yang di awal deh. Ya karena takut dijual, takut dikejar-kejar, ya kan. Nah sebenarnya kalau menurut gue, kalau gue trace back lagi, kalau dulu waktu gue belajar ya, sebenarnya multi level marketing itu ada dalam satu strategi marketing. Ya, strategi marketing pada saat kita mau memasarkan produk ya, memasarkan produk kita. Karena kan ada yang namanya internet marketing, ada mail order marketing, ada banyak lah macam-macam lah ya, kayak advertisational marketing, kayak misalnya editorial ya, kayak misalnya di TV lah, apa semua, banyak banget ya. Maksudnya itu adalah bridging adalah jembatan ya, ngejembatanin sebuah produk untuk ketemu ke consumer. Nah sebenarnya multi level marketing pernah sempat gue baca juga di salah satu buku marketing ya, waktu gue sekolah kuliah dulu. Memang dibahas soal MLM, multi level marketing. Ini adalah sebuah marketing strategi, tapi waktu itu gue nggak gitu ngeh. Dan pokoknya intinya waktu gue udah mulai di sini nih, udah mulai kerja, udah mulai apa gitu ya. Nah begitu udah dengar MLM udah langsung anti duluan. Nah sebenarnya ya itu gue mau bilang sama teman-teman semua, sebenarnya MLM adalah sebuah strategi marketing yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, whichever they want, bagaimana mereka mau caranya untuk memasarkan produknya mereka. Karena ada yang namanya pakai konvensional, yang dimana mereka melakukan seperti biasa, promotional, editorial marketing. Akhirnya ini adalah caranya mereka melakukan untuk mereka bisa masarin produknya mereka. Nah yang kalau MLM itu lebih kepada direct. Jadi dari si manufaktur terus langsung kepada user ini menjadi distributor, atau user ini menjadi partner marketingnya untuk si perusahaan, si manufaktur ini. Nah intinya sebenarnya kalau melakukan jalur itu tentulah orang, kalau gue sebagai usernya dan akhirnya gue mau jalanin bisnisnya, gue jadi marketingnya, ya gue pasti mau dapat imbalannya dong. Gue mesti dapat komisinya, mesti dapat lah. Kalau enggak, what's the point? Emang gue kan bukan yayasan gitu kan. Intinya gue pakai produknya, terus gue punya dikasih kesempatan untuk mau boleh ya, kesempatan boleh memasarkan atau boleh jualin produknya mereka, dengan tentunya dengan imbalannya adalah komisi akan diberikan, atau ya profit sharing lah gitu, atau apapun yang lo mau sebut lah ya, profit sharing kayak komisi kayak apapun itu. Nah itu yang diberikan oleh si manufaktur kepada si distributor ini, atau si yang mau menjalanin bisnisnya, yang mau menjalankan marketingnya. Ya seperti gue bilang, kalau misalnya menjalankan itu, misal contoh gue nih, gue disuruh masarin sebuah produk, tapi gue nggak akan dapat profit sharingnya, ataupun gue nggak akan dapat komisinya, ya gue nggak ada poinnya untuk ngemasarin. Ngapain ya kan? Karena ya waktu, ya time is money kalau menurut gue ya. Kalau gue melakukan ini kan gue ada effort yang gue harus tuangkan, waktu yang harus gue tuangkan. Masa gratis gue nggak dapat apa-apa, ya gue ngapain ya kan? Jadi kalau MLM itu sebenarnya strategi marketing yang dimana dilakukan oleh sebuah manufaktur. Mereka jual langsung ke usernya ini diberikan kesempatan, choice, pilihan
Kalau lu mau masarin produknya boleh, karena kalau lu suka produknya. Karena kalau lu nggak suka produknya, ya lu juga nggak bisa masarin juga, susah. Gimana sih kalau kita masarin sesuatu, tapi kita nggak tahu produknya, kita nggak kenal, kita nggak dapat manfaatnya, kita nggak dapat benefitnya, ya kayak cuma ya kayak harapan, kayak intinya ya gimana ya lu bukan bilang nipu sih, maksudnya ya lu lu gimana ya lu nggak ngerasain manfaatnya, gimana lu jualin sih? Gue nggak paham juga memang, tapi in a way, in any business yang kita lakukan, contoh misalnya sales mobil lah, kan sales mobil Mercy dah ya. Kalau mobil Kijang mungkin banyak yang kayak gue punya ini, mobil Kijang mungkin banyak yang punya. Kalau sales Mercy kan banyak juga yang mereka nggak punya Mercy-nya, tapi mereka bisa aja tuh jadi nyales, bisa aja jualin kan. Tapi bukan berarti mereka ngebohong, tapi mereka ngerti feature-nya, mereka ngerti produknya. Nah sama kalau di MLM itu adalah orang yang gunain produknya terus mereka rasain manfaatnya, ya mereka cerita, mereka nawarin, mereka jual. Itu choice, itu pilihan. Apakah semua orang yang membeli produk yang berbasis MLM harus jualan produknya? Ya enggak juga, tergantung laginya. Again, setiap pribadi beda-beda. Kan ada orang yang demen jualan, ada orang yang nggak mau jualan. Orang tuh beda, karena itu nggak bisa dipaksain ya. Ya intinya kalau kepepet ya, kalau gue sih jujur waktu itu mulai masuk ke jualan karena gue kepepet. Ya sama. Everything always datang for a reason ya. Jadi kalau waktu itu gue nggak kepepet, mungkin gue nggak terjun ke dunia sales atau dunia marketing. Jadi itulah ya, menurut gue ya waktu dulu gue pertama kali jualan komputer lah, jualan apalah, jualan barang ya semua kepepet lah. Nah sama, jadinya poinnya itu teman-teman, kalau MLM itu sebenarnya adalah salah satu marketing strategi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Ya, lo kalau misalnya nggak percaya, lu baca deh, lu coba balik lagi kalau teman-teman misalnya ini gue trace back lagi waktu kuliah, emang ada dalam buku marketing gue, emang ada beberapa form of marketing. Cuma memang problemnya kenapa kita sebel sama orang-orang yang ngelakuin bisnis MLM adalah mereka banyak yang terlalu maksa atau nanyain terus gitu. Gimana ya? Mungkin jadi ilfeel, karena itu yang gue rasain ya. Ini gue cerita berbasis pengalaman gue sendiri. Kenapa gue begitu dengar MLM waktu dulu tuh, wah anti banget dah, sebel banget dah pokoknya dah. Udah nggak paham sebenarnya. Sampai sekarang pun masih banyak orang yang misalnya ngejelek-jelekin MLM. Ya sebenarnya nggak paham sebenarnya, cuma sok tahu. Kalau menurut gue ya nggak paham tapi sok tahu. Ya itu kok, coba aja lu belajar, Google apa sih MLM. Nah sekarang bagaimana lu menggunakan strategi yang tepat. Sebenarnya kita ngomong MLM ya, apapun itu. Sekarang misalnya gue jalan-jalan ke mall, terus gue ditawarin nih brosur apartemen. Ini sering banget gue dikasih brosur apartemen. Habis itu gue terima, dia minta nomor handphone gue. Ya pasti gue pengen ngetes, gue kasih nomor handphone gue. Ya kan, gue kasih nomor handphone gue ya. Dan ini adalah sales apartemen ya, jadi ini nggak ada hubungan dengan MLM ya, kita ngomong ya. Tapi this is the wrong way. Kalau menurut gue the wrong way you masarin sebuah produk. Dia minta nomor handphone gue kasih nomor handphone gue. Nah, yang lu percaya apa nggak percaya ya, setelah gue megang tuh setelah dia dapat nomor handphone gue, hampir kali tiap hari ya, atau enggak 2 hari sekali, langsung kayak ngebom dengan WhatsApp message dengan promo inilah, promo itulah, itulah. Look, menurut gue itu gue nggak butuh informasi itu. Tapi begitu dibom terus, meskipun industrinya nggak ada hubungan dengan MLM, gue agak kesel, agak sebel. Bukan karena sebel sama apartemennya, cara si sales ini nawarin produknya. Salah nggak dia? Nggak salah sebenarnya, cuma
strateginya menurut gua nggak bener kalau lu nyeles. Sebenarnya apapun itu, ya apapun yang lu jual, apapun yang lu tawarin, sebuah produk, kalau lu ngeyel terus, lu minta, lu ini terus, ya orang juga doesn't matter produknya apapun, ya tetap aja orang sebel. Jadi makanya, cuma memang kebetulan waktu itu yang gue dapat adalah banyak sekali orang-orang MLM dan juga orang-orang asuransi. Bukannya gue jelek, tapi dulu ya gue lihat begitu. Karena mereka memang, ya gimana ya, mereka tuh lebih very apa sih maksudnya tuh, mereka agresif. Nah itu memang kalau menurut gua akhirnya ujung-ujungnya sebenarnya bukan strateginya yang harus kita salahin. Kayak contoh misalnya MLM itu sendiri itu adalah strategi marketing. Kita nggak bisa salahin, ya kan, nggak bisa salahin. Orang bilang piramid dan lain-lain itu nggak bisa salahin. Di semua corporate business apapun itu, it's always pyramid. Nggak ada yang namanya presiden direktur ada 10 atau 20 di satu perusahaan. Ya, cuma ada satu presidennya dan lain-lain direktur. It's always, ya begitulah, memang it's just the way it is. It's just the way the business is sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau menurut gue bukan strateginya, bukan MLM-nya, bukan multi level marketing strateginya. Kan multi level marketing itu adalah sebuah strategi marketing. Jadi sebenarnya kita nggak perlu anti strateginya. Yang kita anti itu sebenarnya adalah si pemainnya, playernya. Nah, playernya ini, pemainnya ini di-equip gak dengan mentalnya yang tepat, dengan pemahaman yang tepat, dengan strategi yang tepat. Jadi that way, apapun yang lu pasarin, apapun yang lu jual, regardless apakah itu produknya MLM atau bukan, lu pasti bisa bisa jual. Pokoknya begitu. Jadi bukan masalah strateginya yang, makanya kenapa gue dulu gue sebel, akhirnya gue mulai pelajari, karena gue juga jujur memang gue karena penasaran, memang gue sebel sama MLM kita ngomong. Akhirnya gue coba masuk, gue pengen tahu sebenarnya, gue pengen lihat, dan gue mulai cari tahu kenapa gue sebel. Harus cari tahu sendiri kenapa gue bisa sebel dengan industri ini. Kenapa gue bisa sebel, kenapa gue bisa kesel, kenapa gue bisa nggak kasih kesempatan kepada orang untuk menjelaskan. Itu semua gue pelajari. Dan sampai gue mulai ngerti, gue mulai tarik balik bahwa rupanya salah selama ini. Ya, selama ini yang gue lihat adalah selalu strateginya, MLM-nya, bahwa itu yang ngerusak segalanya lah ya, kita ngomong ya. Maksudnya jadi kenapa gue jadi sebel. Tapi sebenarnya akhirnya setelah gue pahami dan gue mulai mengerti, dan ya gue bilang, gue mundur balik, gue trace back lagi, sebenarnya ya itu MLM itu adalah sebuah strategi marketing yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, sebuah manufaktur. Ya itu nggak bisa diapa-apain. It's a system yang mereka jalanin. Nah, sekarang yang harus yang harus dibekali adalah si orangnya ini harus dibekali dengan pemahaman yang tepat, bagaimana untuk memarket produknya dengan baik dan elegan gitu loh. Nah, that's the way. Akhirnya gue mulai ngerti, berarti selama ini gue salah, perception gue salah. Nah, ini yang akhirnya gue mulai mengerti, dan itu yang sekarang gue mau bilang sama teman-teman, sama semua teman gue lah ya. Yes, kita biar HP gimana pun, lo mau barang apapun ya, kayak contoh yang tadi gue cerita soal sales apartemen ini, sampai sekarang masih aja forward gue nggak butuh sebenarnya ya. Gue bentar lagi kalau masih dia kirim, akhirnya gue blok. Apakah dia di industri MLM? Enggak, dia happens to be sales apartemen. Tapi kenapa gue kesel? Karena gue dikejar-kejar terus. Nah, sama intinya ya teman-teman. Jadi harus mengerti bahwa MLM itu semua adalah sebuah strategi aja ya, sebuah strategi yang tadi gue bilang, yang sebuah strategi yang lo harus fokusin adalah, yang lo harus benahin adalah bagaimana kita menjalankannya. Itu sih poinnya gue. Jadinya
Ya itu yang menurut gue yang gue bisa share pada teman-teman. Semoga ini bisa kind of like get it in the way gitu. Karena ingat ya teman-teman, strategi marketing itu banyak sekali. Ada yang namanya kayak kita ngomong commercial marketing, kayak misalnya kayak biasa kita nonton, itu adalah advertising kan. Advertising yang kita kalau nonton TV atau nonton YouTube sekarang kan banyak tuh iklan-iklan. Nah itu adalah strategi marketing yang dilakukan oleh sebuah perusahaan lah ya, untuk bagaimana mereka nge-bridging, bagaimana mereka menjembatani, bagaimana mereka bisa menawarkan produknya mereka ke pasar. Ya, jadi ada yang direct mail. Dulu ada yang kalau di Amerika dulu gue sering banget terima surat di post office, di box itu ya, post office PO box. Biasanya banyak tuh terima selembaran untuk ya banyak lah paket-paket sale, diskon dan lain-lain lah. All this thing is part of namanya mail order marketing. Atau kalau teman-teman di sini pernah ingat, kita pernah beli namanya yang Columbia, yang CD ya, kalau nggak musik CD gitu, yang $1 bisa dapat 10 CD. Nah itu juga sama, is part of marketing. Bagaimana mereka jual ini ke market dengan pakai mail order, pakai mail. Dan sekarang kan ada yang email marketing sekarang dan internet marketing. So like I said teman-teman, MLM is just one of them. Ya, adalah salah satu dari mereka, yang namanya adalah strategi marketing. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan salam sejahtera, sukses selalu and stay safe. Anyway, gue agak senang sekarang turun terus ya COVID-nya. Oh ya, sebelum gue akhiri, gue mau promosi dulu. Rebo besok ya. Besok gue ada talk show. Ya kan? Talk show ini biasa gue tanya, biasanya interview gue sama tim gue tanya. Nah ini biasanya gue ajak teman-teman juga, siapa yang mau ikutan boleh ikutan, tapi gue nggak share di sini ya. Kalau lo orang minat ya, lo orang mau ya, penasaran pengen tahu ya, boleh tulis di kolom chat mau, nanti gue message, atau misalnya lo message ke gue juga boleh ya. More than happy to welcome you guys kalau ada yang mau ikutan. Kalau enggak juga nggak apa-apa ya nggak. Acaranya hari Rabu besok jam 7 malam. Oke. Itu terus sama kalau buat teman-teman yang butuh promosi dulu lah, gue ya mendingan promosi dulu. Kalau butuh bikin box ya, atau mau bikin ornamen dari plat, dari besi, dari aluminium, dari stainless, bisa hubungin gue juga. Atau juga teman-teman kalau misalnya lagi mau butuh cari kipas angin ya, mau kayak itu di rumah atau industri atau komersial, bisa cari gua ya. Palu gada, gua apa yang lu mau gua pasti ada. Oke, sekian dari saya, bye bye.